Nah, berhubung pertanyaan Winda banyak, kita tutup dulu sesi pertanyaannya. Untuk pemakalah yang untuk pemakalah silakan menjawab pertanyaannya. Jadi intinya pertanyaan Winda yang pertama itu strategi pemasaran itu bisa diterapkan ke semua apa usaha gitu kan ya, Win? Ya, betul. Semua usaha atau cuma tertentu gitu? Kalau menurut Faza, semua yang punya usaha itu pasti punya strategi pemasarannya masing-masing gitu. Jadi ya semua bisa pakai strategi pemasaran gitu. Jadi nggak ada yang nggak bisa gitu. Karena setiap usaha, setiap mereka yang punya usaha sendiri itu pasti punya strategi masing-masing untuk masarin produknya gitu. Itu yang pertama. Untuk yang kedua pertanyaannya adalah apa tadi, Win? Gimana apakah jika kita biayanya minim gitu ya, usahanya kita itu minim, modalnya itu minim ya, itu mending kita pakai promo atau endorse ke orang-orang yang punya itu. Jadi kalau menurut Faza, kalau modalnya minim kan kalau endorse kan kita harus ngeluarin uang lagi itu kan. Nah, mending kalau untuk menarik pelanggan kalau awal-awal gitu biasanya kita pakai promo gitu. Karena kalau pakai endorse itu namanya biaya minim ya, kita nggak punya banyak biaya. Gimana kita bisa bayar mereka gitu. Terus yang ketiga, gimana sih cara pilih endorse yang tepat, yang baik gitu kan. Ya itu kita tergantung sih dari orangnya, dari yang endorse itu. Kadang-kadang orang yang endorse itu kan viewersnya ada yang setengah banyak, ada yang banyak. Tapi biasanya peluang yang banyak itu jelas dari viewers yang banyak ya. Terus itu yang ketiga. Jadi gimana sih cara pilih endorse yang baik, yang tepat? Ya udah dilihat dari viewersnya aja, yang banyak tentu yang pasti mendapatkan peminat yang lebih banyak dibanding viewers yang sedikit gitu. Terus yang keempat, modal usaha usaha kita itu harus punya tempat yang strategis gitu kan, Win? Harus punya tempat yang strategis atau enggak gitu kan, Win? Apa gimana tadi? Iya, betul. Ya, itu usaha, kalau kita punya usaha yang tempatnya itu strategis, itu jelas dapat 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 pemasukan jelas yang lebih besar dibanding yang tidak punya tempat strategis gitu. Jadi apakah harus? Ya nggak harus. Jadi diusahakan punya tempat yang strategis karena kalau ingin dapat penghasilan yang lebih banyak ya tempat yang strategis itu lebih mendukung daripada tempat yang nggak strategis. Tuh. Dan yang terakhir pertanyaannya Winda, kesalahannya apa sih gitu kan? Si A yang tempatnya strategis yang tempatnya nggak strategis itu lebih laku daripada tempatnya si B yang strategis gitu kan. Padahal barangnya kualitasnya itu relatif sama. Nah, menurut Faza itu rizki ya, rizki minallah. Jadi nggak ada yang salah gitu. Karena rizki itu ya sudah Allah yang atur, kita cuma bisa berusaha gitu. Kita udah nyiapin
tempat yang strategis, barangnya bagus-bagus, misalnya kayak gitu. Tapi yang lebih laku itu yang lebih misalkan orang yang ada di pedalaman gitu, misalnya yang lebih pelosok-pelosok itu mereka yang lebih laku. Itu menurut saya sih ya rizki minallah gitu, Kak. Nggak bisa diatur, kita cuma bisa berusaha yang terbaiknya itu gimana gitu. Terus yang terakhir tadi pertanyaannya apa sih? Apa Kak tadi pertanyaannya yang terakhir Yang sendiri? tentang copywriting, Kak. Jadi berarti pemasaran yang baik itu kan sekarang, berarti pemasaran yang baik sekarang itu copywriting atau bukan sih? Kalau seandainya bukan, berarti apa nih selain copywriting? Kalau seandainya iya, gimana sih cara ngefisieninnya, Kak? Cara nge-efektifinnya gitu? Wah gitu. Jadi kan kita sekarang kita kan lagi di masa pandemi gitu kan ya. Jadi kita itu agak membatasi dengan bertemu dengan konsumen kita gitu. Nah, kan seperti apa keadaan yang seperti ini itu kan bisa mengurangi pemasukan kita kan. Nah, bagaimana agar usaha kita itu tetap maju, tetap jalan? Nah, kita kasih solusi dengan itu copywriting itu. Kita jual di sosial media, terus kita berinovasi lagi agar gimana sih kita mempertahankan usahanya kita gitu. Itu menurut Faza sih, tapi untuk pemakalan lain barangkali ada yang ingin menyanggah dipersilahkan. Karena pandemik ya, jadi menurut Faza sih copywriting itu yang lebih tepat. Izin menambahkan ya Kak, dari pertanyaannya Winda. Dari pertanyaan Winda yang tadi ada syarat buat milih endorsement gitu. Tadi kan udah dijawab juga ya sama Faza. Memang ketika memilih endorsement itu yang harus diperhatikan itu kita harus memilih selebgram, misalkan selebgram gitu dengan followers yang relatif banyak gitu supaya barang yang kita promosiin itu bisa dilihat juga banyak orang gitu. Tapi nggak salah juga kalau misalkan memilih selebgram yang followernya masih belum terlalu banyak gitu. Jadi kalau misalkan selebgram itu udah followersnya banyak kan, jadi banyak orang juga yang ngelihat gitu, nge-follow gitu. Kemudian harus juga milih selebgram itu yang bisa yang bisa menginfluence gitu, yang bisa menarik perhatian orang gitu. Kayak misalkan dia itu setiap barang yang dia endorse itu bikin menarik perhatian orang-orang yang lihat gitu. Kan banyak ya Kak, misalkan karena dia itu banyak fansnya gitu, kalau enggak banyak followersnya, terus dia cara menyampaikan barangnya juga bagus gitu, jadi banyak orang tuh yang tertarik gitu. Kayak contohnya misalkan makanan gitu kan, banyak orang yang endorse makanan itu teliti gitu, ini tuh makanannya enak loh, sambal ini tuh enak gitu, kalau enggak baju gitu. Jadi dia itu ngeyakinin kalau misalkan barang ini tuh bagus, barang ini tuh emang berkualitas gitu. Nah makanya bisa menarik perhatian orang-orang, jadi kayak iya ya, kayak pengen juga nih misalkan beli gitu. Kayak sekarang kan banyak, apalagi kayak skincare gitu ya. Misalkan dia juga nge-endorse-nya itu pakai cara dia gitu. Kalau misalkan pakai skincare ini, misalkan lotion ini, kulit kalian itu jadi lebih putih, gini gitu, jerawatnya jadi hilang gitu, misalkan dia itu meyakinkan gitu kepada orang banyak gitu. Jadi orang-orang itu tertarik dengan barang yang dia endorse. Terus mau menjawab juga pertanyaan yang Winda, yang kenapa sih dia itu lokasinya strategis, tapi yang lebih laku itu yang di pedalaman gitu. Tadi kan udah jelasin ya, mungkin itu rezekinya kan beda-beda gitu. Tapi kadang ada juga dari
yang mungkin gitu, mungkin dari tempat yang jualan yang di pedalaman itu dia udah lama gitu, jadi udah punya pelanggan banyak gitu. Kadang kan kita suka pengen beli ke tempat yang karena tempat itu bagus, tempat itu nyaman, terus kita juga udah jadi langganan tempat itu, ya mending ke langganan kita aja gitu. Kalau nyobain nih di yang tempatnya misalkan strategis, tapi mungkin nggak terlalu cocok sama kita gitu. Jadi mungkin itu penambahannya. Mohon koreksinya Bapak dan teman-teman yang lain. Assalamualaikum, Kak. Baik, terima kasih Kak Neng untuk tambahannya. Sebelumnya, maaf, izin menambahkan pertanyaan Winda tentang yang endorsement itu kan. Kan tadi Winda, Kak Winda, maaf kalau nggak salah, bilang kalau misalnya kayak modal kita tuh masih terbatas gitu ya. Terus apakah harus kayak endorsement kayak gitu? Sebenarnya sih ada opsi lain ya, kayak kita tuh kayak masang iklan di IG gitu atau di YouTube gitu. Tapi dengan konten pemasarannya itu yang menarik gitu. Kayak gitu. Baik, terima kasih. Iya, baik. Terima kasih, Evi. Assalamualaikum, Kak. Boleh. Ambil aja. Waalaikumsalam. Saya izin menambahkan. Dengan Kak siapa ini? Kak Yuli ya? Yulianti. Oh iya, baik. Silahkan Kak Yuli. Terkait masih yang sama ya, Kak, terkait pemilihan endorsement yang baik dan benar gitu. Jadi tergantung produk yang mau kita pasarkan dulu gitu. Kalau misalkan produknya kosmetik, saya keluar. Saya ulangi ya. Jadi terkait pemilihan endorsement ini tergantung produk yang mau kita pasarkan dulu gitu, atau yang mau kita jual dulu gitu. Kalau misalkan ini produknya kosmetik, endorsement-nya kita bisa seorang beauty vlogger gitu Kak, yang punya channel YouTube yang dia kontennya itu berbau tentang tester dia tentang kosmetik gitu Kak. Nah, juga tentunya yang memiliki viewer banyak dan juga followers yang atau subscriber yang banyak gitu Kak. Terus kalau misalkan punya makanan, kita bisa memilih seorang YouTuber yang kontennya berbau tentang mukbang gitu Kak, yang vlog-vlognya itu makanan gitu Kak, atau food traveler gitu Kak. Terus kalau misalkan Sepertinya Kak Yuli terpental dari Zoom. Ya, jadi intinya memilih, gimana sih cara milih yang tepat endorse buat produk kita. Yang pertama, kita lihat viewersnya itu banyak apa enggak gitu kan ya. Terus yang kedua, sesuai basicnya gitu. Jadi kita mau endorse produk make up misalnya, berarti ya beauty vlogger. Terus kalau kita mau endorse makanan, berarti kita ke orang yang food vlogger kayak gitu-gitu. Terima kasih Kak Yuli. Ada yang ingin menambahkan lagi? Ya Kak, sama-sama. Mohon maaf ya Kak. Ya. Kakak Purmakal, aku boleh izin menambahkan tidak? Boleh. Silakan Kak Yulda. Ya, terkait pertanyaan dari Kak Winda ya. Mengenai, aku sih lebih cuman menambahkan kan, karena tadi kan telah dipaparkan atau dijelaskan oleh Kak Faza dan teman-teman sekalian gitu kan. Aku pengen menambahkan yang pertanyaan yang tentang gimana sih kalau misalkan kita nih, misalkan ada
yang tempatnya kita di tempat yang strategis, dan ada teman kita misalkan atau siapa gitu yang dia tempatnya nggak strategis, tapi kayak apa namanya, tapi kayak rame gitu. Ya emang benar sih itu rezeki ya, karena emang udah apa, takdir. Tapi balik lagi juga dengan usaha dan upaya kita tentang bagaimana kita mempromosikan apa yang kita ingin jual gitu. Kayak misalkan biasanya kan kita suka lihat nih, misalnya kita mau bikin kafe. Biasanya tuh anak-anak zaman sekarang itu ngelihat kafe tuh dari tempat-tempat yang kekinian atau kayak zaman now banget gitu, kayak misalkan buat foto-foto itu kan banyak banget ya peminatnya, padahal kita ada beberapa cafe shop yang memang kopinya tuh ada yang emang nggak sebanding dengan tempatnya, ada yang seperti itu karena memang dia lebih mengutamakan tempatnya. Tapi terkadang yang seperti itu emang nggak cepet sih, maksudnya kayak nggak lama ituannya ramenya karena cuman tempatnya aja yang dituin. Ya, jadi kita tuh harus lihat apa yang kita ingin pasarkan gitu, apa yang kita ingin jualkan gitu. Misalkan kita mau dagang baju. Nah, anak muda tuh sekarang tuh lebih suka yang kayak gimana sih? Atau orang-orang zaman sekarang tuh sukanya yang kayak gimana sih? Kan nggak mungkin kan kita ngejual baju-baju yang emang lagi nggak ya tren gitu. Soalnya kita tuh juga harus mengikuti kayak alur. Misalkan kalau buku, misalkan kita jualan buku, itu kan dia kan tentang keilmuan ya. Jadi bagaimana kita mempasarkan gitu, atau kita bukan nih ada biar rame, kita buka perpustakaan kecil gitu, misalkan bayar seikhlasnya. Jadi kan orang banyak dan itu peminatnya juga banyak, misalkan kayak. Jadi kita tuh gimana caranya mengeluarkan ide-ide sehingga banyak peminat untuk membeli barang kita gitu. Terus misalkan kita mau, jadi intinya tuh marketing, cara kita marketing kita gitu. Kita harus bisa mengolah sepintar kita gitu. Memang rezeki itu emang udah dari Allah, tapi usaha dan upaya kita harus tetap kita jalankan juga gitu. Walaupun tempat kita nih nggak strategis, tapi kita mikir nih bagaimana caranya apa yang kita jual tuh laku gitu loh. Apa yang kita jual tuh terkenal. Terus kayak waktu itu aku pernah ngeliat kayak suatu tempat, dia kayak tempat angkringan, mungkin teman-teman tahu tempat-tempat angkringan. Biasanya angkringan itu kan biasa. Nah, ini udah tempatnya terpencil di dalam kampung, tapi dia bisa mengolah strategi dalam penjualan dia gitu. Dijadiin ala-ala hutan, padahal di situ posisinya cuma kayak angkringan biasa, tapi kayak dibikinin jadi suasananya yang berbeda dengan angkringan-angkringan yang lain gitu. Jadi itu gimana caranya kita membuat sesuatu apa yang kita jual tuh berbeda gitu. Itu sih apa namanya, tanggapan aku. Mungkin dari Bapak atau Kakak sekalian yang ingin menambahkan atau ingin menyanggah. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Kak Wilda atas tanggapannya. Barangkali ada teman-teman lagi yang ingin menambahkan, dipersilahkan. Saya Kak izin menjawab pertanyaan tadi ya, dari Kak Gila kita gitu. Maaf Kak, suaranya kurang jelas. Oh iya. Agak dikeraskan barangkali. Iya Kak. Kak. Dengar belum? Halo. Udah Kak. Udah. Saya izin ya menjawab pertanyaan dari Kak Salsabila Khairunisa gitu. Pertanyaannya, dalam rencana atau strategi pemasaran itu ada nggak sih kendala atau permasalahan dalam pemasaran gitu? Jadi kalau menurut saya, yang namanya pemasaran pasti setiap orang yang usaha atau bisnis itu pasti ada yang namanya kendala. Itu dari mulai produk gitu. Mungkin di luar sana banyak tuh produk yang lebih wah atau gimana gitu kan, terus harganya juga, terus promosi dia gitu, terus tempat dan distribusi gitu. Apalagi yang dalam promosi itu yang dia mungkin punya relasi teman yang banyak gitu, jadi dia bisa
banget tuh nge-endorse teman-temannya yang followersnya banyak gitu. Tapi dalam hal pemasaran ini kita tuh bisa gitu memperbaiki strategi pemasaran kita gitu Kak. Yang pertama kita bisa kayak membagi produk kita gitu. Jadi yang awalnya produk kita tuh biasa aja, kita tuh lebih inovasi gitu, lebih inovasi melakukan perbaikan pada produk kita gitu. Terus strategi yang kedua tuh kita tuh membuat tawaran yang berharga gitu. Maksudnya berharga di sini tuh ya kayak kita tuh lebih sering ngadain diskon gede-gedean gitu, terus sering menambah kayak bagi-bagi hadiah gratis gitu. Terus strategi yang ketiga tuh dengan cara retarget gitu. Yang namanya usaha pembisnis pasti punya target masing-masing gitu. Target awal tuh gini, terus mungkin di tengah gagal atau gimana, ya kita coba deh kayak retarget kita gitu, ulang dari awal gitu. Terus kita tuh nyoba strategi baru gitu. Dengan apa ya? Ya mempelajarin kayak sering ikut seminar atau apa gitu. Terus yang terakhir tuh cara mengatasi strategi ini dengan kita tuh memberikan lebih banyak waktu ke kita gitu. Yang namanya usaha pembisnis itu ya yang nggak instan gitu. Perlu waktu gitulah, perlu membutuhkan proses untuk mencapai keberhasilan. Teman-teman atau Bapak yang mau menambahkan boleh. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ya Kak, izin menjawab pertanyaan Kak Yuli. Tadi kan Kak Yuli nanya diskon itu kan menaikkan harga itu dibolehkan tidak gitu. Itu tidak dibolehkan Kak. Jadi di sini ada jika ada hal yang tersebut itu sudah pasti melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Karena sesuai pasal 11 menyebutkan bahwa pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang dilarang menaikkan harga atau tarif barang atau jasa sebelum melakukan obral. Begitu Kak. Kemudian di sini juga ada menambahkan ya ada macam-macam diskon gitu. Jadi diskon itu ada macam-macamnya. Yang pertama itu ada diskon potongan harga. Nah kalau misalkan diskonnya misalkan asalnya potongan harganya asalnya 40.000 misalkan harga barangnya itu. Terus ada potongan 10.000 misalkan. Nah jadi menarik konsumen bisa lebih banyak lagi yang belanja di tempat itu. Yang kedua ada diskon gratis ongkir. Misalkan dalam satu toko itu ada harga bajunya itu 30.000 gitu. Tapi ada layanan gratis ongkir minimal belanja misalkan 100.000. Nah, maka dari itu pasti ya si pembeli itu pengen ada yang gratis ongkirnya. Jadi nambahin belanjaan supaya nyampe tarif 100.000 gitu, dia dapat diskon kayak gitu Kak. Mungkin itu penambahannya, mohon koreksinya Bapak dan teman-teman. Baik, rekan semua, mohon maaf menyela ya karena waktunya sudah mau habis di jam 9.10. Izin ya mau menyela untuk menyampaikan beberapa hal kaitan atau merespon pertanyaannya. Ada beberapa pertanyaan yang banyak nih kaitan dengan Winda, Salsabila, sama Yulianti. Yang banyak dulu ya saya dari terakhir. Apakah bisa diterapkan pemasaran itu di setiap lini atau unit bisnis?
pada hakikatnya semua bisnis pasti memerlukan pemasaran. Dengan sederhananya pakai marketing mix ya, seperti ini strateginya yang paling mudah tadi disampaikan ya. Marketing mix itu ada 7. Tujuhnya itu adalah price, harga, place, tempat, terus promosi, terus apa satu lagi price tempat produknya, itu 4P-nya. Ditambah 3P yang lain, yaitu adalah people atau orang yang si penjualnya. Yang kedua, yang selanjutnya adalah physical evidence atau ciri khas dari sebuah produk atau tempat. Yang terakhir adalah prosesnya seperti itu. Nah, jika melihat dari langkah-langkah yang bisa dilakukan dengan pendekatan marketing mix atau strategi pemasaran, maka sebenarnya bisa menjawab beberapa pertanyaan yang tadi dengan berbasis kajian teori yang tadi. Yang pertama adalah misalnya bagaimana mengatasi keadaan pemasaran yang mungkin saja di lingkungan yang misalnya adalah banyak penjualnya di sana. Maka yang harus dilakukan ya Anda menggunakan 7 pendekatan ini. Tentu saja ke-7 pendekatan ini bisa dilakukan, diterapkan semua, tetapi penekanannya berbeda-beda ya. Penekanannya misalnya ada strategi harga murah misalnya, itu bisa dilakukan, tetapi bisa jadi tidak dilakukan itu. Harganya tidak digunakan harga murahnya, harganya relatif sama dengan yang lain. Tetapi Anda bermain di produk atau physical evidence dari produknya. Physical evidence itu ciri khas dari produknya. Oke, produk yang dijual adalah makanan semua, tapi saya punya ciri khas tersendiri. Nah, itu yang bisa diterapkan. Yang kedua mungkin tempat, strategi tempat. Oke, strategi tempatnya saya jauh dari keramaian atau jauh dari kantong-kantong penduduk, bahkan untuk mencapai ke sana harus memerlukan energi atau memerlukan tenaga yang cukup besar lah untuk mencapai tempat itu. Tapi kenapa di tempat itu sangat ramai? Ya mungkin dia akan menggunakan strategi different-nya. Jadi dia tidak menggunakan strategi harga boleh sama dengan tempat yang lain, produk boleh sama dengan yang lain, tetapi Anda punya different. Different itu adalah berbedanya. Nah, berbedanya di mana? Bisa di prosesnya, proses pelayanannya. Berbeda di mana? Bisa di proses di people tadi. Yang kedua adalah di people, orang-orangnya yang unik, yang khas, yang ramah, kan gitu, seperti itu. Apalagi apa yang mungkin bisa tertarik ke sana misalnya. Yang tertarik misalnya adalah yang kaitan dengan copywriting misalnya dari sisi iklan atau promosinya. Iklannya sangat menarik, copywritingnya sangat menarik. Dia mampu menghipnotis lah dengan kata-kata, dengan kalimat-kalimat sehingga orang mau berbondong-bondong ke sana. Nah, kekuatan atau magic dari sebuah kata-kata itu kan jadi luar biasa untuk era sekarang. Magic dari kata-kata yang sering kali mungkin Anda lihat, misalnya yang paling nyeleneh gitu, jangan lihat nanti lapar. Nah, itu juga the magic, bisa jadi dikatakan copywriting seperti itu. Atau juga boleh makan di sini, nasinya gratis misalnya, itu juga copywriting. Misalnya apalagi ya, makan di atas awan gitu misalnya, itu juga copywriting seperti itu, dari the magic dari kata-kata. Jadi bisa jadi, tetapi medianya kan banyak, bisa melalui endorsement, bisa bukan dengan sendiri. Nah, saya tadi benar apa yang disampaikan kalau menggunakan endorsement, maka yang harus diperhatikan adalah apakah sesuai produk kita dengan si endorsement itu. Jangan-jangan dia adalah passionnya di bidang A, Anda di bidang yang lain. Khawatir itu tidak match dengan dia, karena followernya akan mengikuti sesuai dengan passion si yang akan kita minta menjadi endorsement produk kita. Seperti itu. Jadi harus diperhatikan seperti itu. Bukan hanya sebatas jumlah pengikutnya banyak saja, tetapi apakah seiring sejalan dengan passion Anda. Seperti itu. Itu konteksnya. Walaupun sebenarnya seorang endorsement juga atau seorang selegram misalnya, itu followernya akan mengikuti apa yang dikenakan, apa yang dimakan atau dan sebagainya. Itu bisa saja sih sebenarnya. Tapi akan lebih efektif jika ada kesesuaian dengan apa yang kita jual, seperti itu. Yang selanjutnya ada pilihan biaya mungkin, karena kan nggak mungkin nggak ada biaya. Jadi kalau biayanya masih rasional, ya
digunakan, tapi kalau biayanya tidak rasional ya tidak digunakan. Seperti ada saluran-saluran lain yang bisa digunakan untuk itu, seperti yang disampaikan tadi oleh teman-teman. Terus kaitan dengan kerjasama dengan pihak lain ya tentu saja kerjasama dengan pihak lain itu juga harus dihitung untung ruginya, dan itu harus ada analisis tersendiri ya, misalnya apakah dalam jangka panjang itu diuntungkan, jangka pendek diuntungkan. Jadi bisa jadi pada jangka pendek itu Anda tidak akan memperoleh keuntungan yang cukup signifikan, tetapi dalam jangka panjang memperoleh signifikan. Nah, kerjasama dengan pihak lain juga bisa dilakukan seperti itu. Tetapi pada intinya bahwa ketika bekerja sama dengan orang lain harus ada benefit yang bisa diperoleh oleh Anda. Nah, pilih beberapa pihak, jangan langsung mengambil satu pihak, tapi pilih beberapa pihak atau alternatif pihak lain yang sekiranya bisa menguntungkan Anda atau lebih menguntungkan, memberikan benefit yang cukup besar ke Anda. Bagaimana dengan modal minim ya? Modal minim apakah bekerja sama dengan pihak lain? Tentu saja yang saya sampaikan. Jadi kalau modal minim ya Anda harus bisa bekerja sama dengan pihak lain dengan cara awalnya mendompleng dulu lah mungkin. Anda tahu pangsa pasarnya, bagaimana Anda akan mengambil main pasarnya atau pasar utamanya atau mengambil ceruk pasarnya, itu boleh saja dilakukan. Tapi pada intinya ketika Anda bekerja dengan lain dari aspek pemasaran, tentu saja Anda pastikan untuk bisa tahu dan memetakan segmentasi pasar mana saja yang dimasuki oleh perusahaan atau pihak yang Anda bergabung dengan mereka. Nah, apakah Anda akan penetrasi di pasar yang pihak yang dikerjasamakan atau Anda akan mengambil ceruk pasarnya. Ceruk pasar itu adalah bagian kecil dari pasar yang tidak dilirik oleh perusahaan utama. Misalnya Anda bagian kecil saja seperti itu. Itu ceruk pasar. Misalnya Anda pernah lihat di pasar yang disebut dengan pasar utama itu misalnya yang di dalam ada toko-toko besar, ada kios-kios besar segala macam, itu yang disebut dengan pasar utamanya gitu. Pangsa pasarnya juga jelas. Tetapi Anda sering kali ada ibu-ibu yang misalnya ini atau bapak-bapak yang sudah sepuh jualan di pinggir jalan, tetapi yang dijual itu juga sama kan gitu. Nah, itu biasanya adalah orang-orang yang strategi marketing yang untuk mengambil ceruk pasar, ceruk yang kecil gitu. Dia akan melayani orang-orang yang belinya mungkin hanya Rp1.000, Rp2.000, tidak yang dalam partai besar. Itu hemat saya juga bisa dilakukan atau bisa dilakukan bekerja sama dengan pihak lain untuk mempenetrasi pasar seperti itu. Bagaimana kaitan dengan diskonnya? Kaitan dengan diskon tentu saja nggak boleh, karena itu pembohongan. Jika dinaikkan dulu baru didiskon itu nggak boleh, pembohongan. Yang harusnya didiskon itu ya didiskon seperti itu. Itu bahasa saya gampang. Tapi seringkali kadang-kadang bukan seringkali ya, mungkin ada di beberapa tempat yang melakukan seperti itu. Oh ini didiskon, padahal sebenarnya adalah harganya sudah dinaikkan dulu sehingga ketika dijual ternyata pada harga yang sama sebenarnya seperti itu. Ini sebenarnya juga magic dari diskon gitu. Kalimat diskon itu menghipnotis, sama dengan copywriting itu juga bisa menghipnotis. Jadi bisa menggiring opini orang untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang mungkin saja di benaknya. Tetapi yang pasti bahwa copywriting yang dikembangkan untuk strategi marketing biasanya ada pilihan katanya atau benefit yang ditawarkannya biasanya lebih dari satu. Misalnya tadi minum kopi di sini rasa di pantai gitu, misalnya seperti itu juga bagian yang menjadi hal yang bisa menarik ketika Anda akan menuliskan kalimat-kalimat magic untuk menggiring opini orang untuk membeli produk kita. Tetapi tentu saja opini itu harus clear, copywriting itu harus clear, sehingga tidak ada pembohongan ketika kita melakukan seperti itu. Itu konteksnya. Terus kriteria tempat ya, tadi kriteria tempat tentu saja ada banyak faktor. Sederhananya ada dua sih sebenarnya.
kalau di dalam strategi marketing konvensional ya atau tradisional. Yang pertama adalah mendekati pasar, yang kedua adalah mendekati sumber sumber bahan baku seperti itu. Tapi di dalam era sekarang tidak seperti itu. Dimanapun selama itu bisa memberikan different, itu akan menjadi hal yang sangat menarik. Begitu rekan semua, ada pertanyaan? Mudah-mudahan bisa mengcover seluruh pertanyaan yang ada. Ada pertanyaan? Ada tambahan atau yang terlewat pertanyaannya atau jawabannya? Bapak punten kalau izin bertanya satu lagi boleh gak Pak? Boleh. Winda boleh. Punten Pak, kan sekarang lagi zamannya ini ya Pak, unmarketing gitu, jalin hubungan. Nah, pertanyaan apa kita itu harus unmarketing, ada saatnya kita harus marketing gitu. Nah, bedain saatnya kita itu harus marketing dan saatnya kita harus unmarketing itu gimana Pak? Terima kasih. Konsepnya mungkin itu kayak karet ya, indah tricolor. Jadi kapan ini menjadi marketing, kapan juga akan menjadi pasif, tergantung pada situasi dan kondisinya, dan itu butuh kemampuan, butuh kecerdasan untuk melakukan analisis kapan itu melakukan itu. Ya, jadi jika kita pangsa pasarnya dengan cara tidak memasarkan juga kita sudah include di bagian dari itu, ya nggak usah kan gitu. Misalnya kita kerjasama dengan pihak lain, tetapi kita juga misalnya kalau dalam satu spanduk atau di dalam copywriting itu ada produk kita, ya Anda tidak usah misalnya tidak bisa bergabung untuk pemasaran. Tetapi ketika ketika produk yang dijual itu mengalami stagnasi atau penurunan, otomatis Anda harus melakukan marketingnya seperti itu. Jadi Anda bisa melakukan hal itu didasarkan pada fakta dan data kaitan dengan setidaknya menurun atau menaiknya produk yang Anda jual. Seperti itu, Anda. Baik, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Kak Winda. Terima kasih Bapak. Sudah mulai jam 9. Boleh kita cukupkan? Oke. Iya, silakan Pak Iza. Saya mau buka sidang juga. Jadi kita sampaikan karena waktunya juga sudah berakhir. Terima kasih semua ya, rekan-rekan, luar biasa. Rekan-rekan pertanyaannya, jawabannya, merespon dengan sangat cepat. Hemat saya itu sangat luar biasa. Jadi Anda memiliki pemikiran, pemahaman, critical thinking yang sangat biasa, dan itu saya acungi jempol untuk semuanya. Enggak, ditutup saja boleh kelompok dari kelas B atau kelas E. Silahkan, satu orang saja perwakilan. Membacakan kesimpulan, ya, Pak. Ya, baik. Di sini saya akan membacakan kesimpulan. Pemasaran adalah sebuah sistem yang menyeluruh dalam bentuk berbagai kegiatan usaha dari sebuah perusahaan dengan cara perencanaan, penentuan harga, promosi, dan pendistribusian barang atau jasa yang dapat memuaskan kebutuhan pembeli, konsumen, dan pelanggan. Nah, keberhasilan strategi pemasaran itu tergantung dengan analisa dan kecermatan perusahaan terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi strategi pemasaran perusahaan. Ketika menerapkan strategi pemasaran tersebut, strategi pemasaran merupakan logika pemasaran sehingga diharapkan unit bisnis dapat mencapai sasaran pemasarannya. Nah, target pasar itu merupakan istilah yang penting kita ketahui sebagai pengusaha, di mana kita harus mampu menentukan target pasar terlebih dahulu sebelum memasarkan produk. Dalam menetapkan target pasar, perusahaan harus lebih dulu melakukan segmentasi pasar dengan cara mengelompokkan konsumen ke dalam kelompok dengan ciri yang hampir sama. Penentuan target pasar ini penting
Karena perusahaan tidak mampu melayani semua konsumen atau pembeli di pasar karena beragamnya kebutuhan dan keinginan. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengidentifikasi bagian pasar mana yang akan dilayani sebagai target pasar. Baik, teman-teman, demikian tadi presentasi kelompok kami. Marilah kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, tatim hadal yaum bidu'a kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Faza Fatimah Az-Zahra selaku moderator izin undur diri, mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih,